jemaat yang beroleh kasih karunia Allah, yang diselamatkan di dalam Kristus. Hari kematian Yesus diperingati pada Jumat Agung. Itu sudah orang tahu bersama. Dan Jumat Agung tetap dirayakan oleh orang percaya di seluruh dunia sampai dengan kini dan kemudian sampai Maranatha. Pasti dia tidak hilang oleh munculnya penyangkalan atas peristiwa penyaliban itu. Maksudnya yang bilang bukan Yesus disalib itu sudah ada sejak abad kedua dan ketiga Masehi. Jadi sekitar tahun 150-100-an kemarin. Oleh aliran Basilides. Dia bilang bukan Yesus yang disalib. Yang disalib itu Simon orang Kirene. Yang disalib itu yang diserupakan dengan Yesus. Itu oleh aliran Basilides. Dan ternyata tidak mempengaruhi keyakinan, sebab yang menyatakan kematian bahwa Yesus yang mati adalah saksi sejarah dan saksi mata. Saudara-saudara, aliran lainnya banyak juga yang mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalib. Mengapa orang dan gereja kita masih percaya dengan berita ini dan karena itu merayakannya? Selain kesaksian Roh Kudus, maksudnya Roh Kudus yang bersaksi bahwa kebenaran kasih Allah tidak dapat disembunyikan, juga karena pertama, jadi orang masih merayakan Jumat Agung, percaya tentang bahwa Yesus yang sungguh-sungguh disalibkan dalam keadaan sebagai manusia. Pertama karena keselamatan manusia dijanjikan sejak semula. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa dan oleh nabi-nabi bahkan oleh Kristus sendiri. Jadi bukan keselamatan bukan tiba saat tiba akal, dijanjikan oleh Allah. Penderitaan dan kematian Yesus juga telah disampaikan dan dibuatkan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan itu sebelum peristiwa Jumat Agung. Yang ketiga, mengapa masih merayakannya? Khususnya untuk gereja, karena penginjil dalam perjanjian baru dan kita perjanjian baru secara keseluruhan beserta penulis-penulis kita perjanjian baru mewartakan bagaimana nubuat itu digenapi, bahkan secara spesifik pada saat kematian itu berlangsung. Yesus sudah mengatakan itu dalam bacaan pertama kita. Lukas 23 tadi, ayat 44 sampai 49 menyaksikan hal peristiwa dahsyat yang terjadi sementara penyaliban Yesus, hal perkataan Yesus dan reaksi para penonton. Itu kan jadi tontonan waktu itu. Tontonan tentang konspirasi tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh politik pemerintahan waktu itu. Mari kita lihat reaksi dahsyat waktu itu. Bahwa terjadi gempa bumi, peristiwa alam waktu itu dari jam 12 sampai jam 15, jam 3 jam. Matahari tidak bersinar, gelap. Jadi bukan awan yang tutup. Walaupun ada orang bilang itu gerhana matahari, tapi kalau tidak bersinar, sama dengan peristiwa di Gibeon. Waktu Yosua tahan itu matahari di atas Gibeon dan bulan di atas lembah Ayalon. Terjadi waktu itu. Dan dalam saat itu Yesus mati. Penyaliban dimulai dari jam 9 digantung. Tapi penderitaan Via Dolorosa dimulai dari malam. Satu malam yang tak tidur disiksa pengadilan tercepat. Yang tak pakai banding-banding, langsung putus hukuman mati. Padahal 100 tahun dia bersalah. Peristiwa pertama terjadi matahari tidak bersinar. Peristiwa kedua, peristiwa bahwa kegelapan meliputi seluruh daerah, cuma ada di tempat itu yang matahari tadi. Dan yang ketiga, dalam suasana yang gelap itu, tabir bait Allah yang panjang 20 meter dari atas ke bawah
yang lebar 10 meter, yang tebal 10 cm. Orang boleh bayangkan sama dengan tumpuk tirai di sini. 10 cm itu tirai yang tebal. Saya coba membaca buku dan bilang biar kata berapa orang mentarik susah robek. Jadi bisa dibayangkan. Tabir itu terbelah dari atas ke bawah. Lalu terjadilah peristiwa yang keempat. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa." Kalau bukan Yesus yang mati, di situ tidak ada keseruan itu. Karena cuma Yesus yang mati menyerahkan nyawanya. Kalau manusia biasa diambil nyawanya, diambil kehidupannya. Karena itu seruan Yesus membuktikan bahwa betul-betul Dia yang mati, dan karena itu gereja bertahan dalam iman bahwa Yesuslah yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Nyawa Yesus menyerahkan nyawanya. Nyawa adalah tanda dari adanya hidup. Nyawa adalah hal yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Sekali lagi dengan perkataan ini, Yesus mengerjakan perkataannya sendiri bahwa Ia memberikan nyawanya untuk keselamatan manusia. Mengapa? Saudara-saudara yang saya kasihi, Yesus menyerahkan nyawanya karena di dalam dirinya ada kehidupan, dan hidup itu adalah Allah sendiri. Karena itu Dia mesti serahkan diri nyawa. Peristiwa kelima. Sebelum itu, kematiannya jam 15, Bapak Ibu. Dia mati jam 3. Itu bersamaan dengan peristiwa pemberian korban penebusan dosa oleh imam-imam Israel. Karena itu disebut Yesus itu korban domba Paskah, tapi juga Dia imam agung. Mengapa imam agung? Karena oleh kematiannya kita bisa langsung menemui Allah, dan Allah menjumpai kita dengan tirai yang terbelah. Yang kelima, muncul pengakuan kepala pasukan, bukan anak buah yang mengaku orang ini orang benar. Suatu pengakuan yang lahir dari hati, tetapi yang dipicu oleh penglihatannya atas peristiwa yang terjadi saat itu. Peristiwa-peristiwa alam serta seruan Yesus yang nyaring terdengar. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Selain ini, pengakuan iman itu juga pengakuan iman bahwa pemerintahnya waktu itu dan tokoh-tokoh agama di balik yang menyalibkan Yesus sebenarnya telah salah. Betul toh? Orang ini orang benar, berarti salah yang bahu ke dia. Itu kepala pasukan. Salah dalam memutuskan. Tapi kalau yang begitu Tuhan Yesus bilang jangan genap itu kitab suci. Jadi mesti genap apa yang kitab suci bilang. Yang keenam, orang banyak yang menonton peristiwa salib dan kejadian-kejadian yang ada itu memukul-mukul diri mereka, meninggalkan tempat itu. Apakah itu penyesalan, marah, dan lain sebagainya? Itu ekspresi kesedihan, pertobatan, atau apapun. Yang ketujuh, semua orang yang mengenal Yesus, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Tegang, karena harapan mereka tercampak, kerinduan mereka pupus, dan lain sebagainya. Orang yang Dia tahukan telah mati. Dan saudara, ada catatan penting di sini. Yesus nanti dikenal sesudah kematiannya dan kebangkitannya. Baru orang Dia ke belakang dari semua. Ternyata kopi yang jadi itu semua di Alkitab. Kalau orang kan mulai dari langit, kalau ini Dia manusia, tapi ini dari mati pun Dia. Oh, ternyata betul. Semua yang mengharap ternyata berakhir di situ menurut mereka. Dong nggak tahu apa itu kebangkitan mau jadi. Orang Sempurna sesudah Yesus bangkit, ternyata kopi kematiannya bukan kekalahan. Kematiannya adalah kemenangan, dan kemenangan atas dosa kita, mendatangkan keselamatan. Saudara-saudara,
Kematian Kristus di salib adalah baptisan yang sesungguhnya. Mengapa? Karena kematian di salib itu yang mendatangkan pengampunan dosa dan pembenaran serta pendamaian bagi Allah dan manusia, bukan baptisan di Sungai Yordan. Ini penting untuk diingat. Itu yang dikatakan oleh Roma pasal 6. Baptisan di Sungai Yordan adalah solidaritas Yesus untuk menempatkan diri bersama dengan orang berdosa. Karena waktu itu Yohanes bilang jangan datang, yang dibaptis yang mau bertobat, yang ada jangan. Yesus bilang jangan, baptis pak kita. Yohanes bilang jangan, Yesus bilang jangan. Pokoknya ada dalam firman Tuhan. Jadi baptisan Yesus adalah pada kematiannya. Jadi Paulus berkata pada jemaat di Roma bahwa saat kita dibaptis, maka kita telah dibaptis menjadi satu dengan kematiannya dan menjadi satu di dalam kebangkitannya. Karena itu baptisan jangan ulang-ulang. Ini praktek ulang-ulang, praktek dulu di gua apa itu Pak Ketua Sinode? Di gua itu orang yang menyendiri, ya esena. Praktek ulang-ulang itu, tidak ulang-ulang. Di kitab Ibrani dijelaskan. Saudara-saudara yang saya kasih, artinya apa? Bahwa kita disatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Hidup orang percaya, hidup kita saat hidup saat ini dengan nafas yang ada pada kita sebenarnya bukan lagi kita, bukan untuk kita maksudnya. Dia bilang karena itu jangan jadi hamba dosa, jangan pakai ini anggota-anggota tubuh kalau orang baca seterusnya untuk perbuatan-perbuatan dosa, melainkan kita adalah hamba Kristus. Pakailah semuanya untuk kemuliaan Kristus. Karena maut, oleh kematian Yesus, maut telah dikalahkan. Tidak ada lagi sengat maut. Lalu ini orang bertanya pun jangan masih mati-mati ya. Ini manusia. Yesus memberi hidup. Upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Disitulah sengat maut. Maksudnya itu kuasa mautnya selamanya belenggu orang. Dia dilepaskan saat kematian dan berbuah dengan kebangkitan. Itu yang dinyatakan satu dalam baptisan, kematian dan kebangkitan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah hanya cukup dengan perjamuan kudus yang kita rayakan? Itu pun nanti Jumat Agung biasa baru banyak. Kalau di Oktober dan akhir Desember kadang kurang-kurang. Padahal Yesus bilang peringatilah setiap kali kamu memperingati kematianku dengan perjamuan kudus. Apakah cukup dengan itu? Saudara-saudara, kita telah memandang dan kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni, bahwa ada pengharapan hidup yang kekal, sebab Yesus adalah buah sulung kebangkitan orang mati. Kita pernah mengutbah di sini lalu. Kalau mau sama dengan pepaya, buah sulung itu, kalau pepaya satu masa, maka pasti akan ada pepaya kedua masa. Nanti di Paskah itu dihotbahkan hari saya lihat bagaimana kebangkitannya. Kita telah diampuni, karena itu kita hidup, dan hidup kita sekarang ini adalah bagi Allah dalam Kristus Yesus. Namun perayaan tanpa komitmen dari kita, tanpa janji dari kita untuk tetap hidup menurut kehendaknya adalah perayaan yang sia-sia. 7 minggu kemarin gereja kasih waktu bagaimana kita menghayati pengorbanan itu. Dari penghayatan yang sungguh akan lahir pengakuan, tapi juga tekad untuk memuliakan Dia, tidak hanya pada perjamuan kudus, tapi dalam keseharian kita. Dengan tidak lagi mau melakukan dan mengikuti kehendak dosa serta hidup di dalam dosa, yang mana itu perbuatan-perbuatan daging yang dicari sendiri. Kita sebaliknya kita akan menggunakan seluruh anggota tubuh kita, dalam dan luar, bergerak dan diam, beraktivitas atau tidak, semuanya sebagai senjata-senjata kebenaran, sebagai perbuatan-perbuatan kebenaran. Setiap kali keinginan dosa menggoda kita untuk ikut DP mau, untuk jadi hambanya. Kalau orang dengan DP mau berarti kan hamba tuh. Bukan itu Yesus mau. Ingatlah bahwa Yesus telah menyerahkan nyawanya yang paling berharga untuk menebus kita.
sebab kematiannya adalah kemenangan untuk kita. Amin.